Halo Sobat Logika, bersama saya Bowo di sini. Kita sekarang liputan khusus, tidak lagi podcast. Nah, liputan khusus mengenai ekonomi. Sekarang ini ada gonjang-ganjing ekonomi, rupiah melemah, kemudian juga kemarin harga BBM non subsidi seperti Pertamax dan kawan-kawannya mengalami kenaikan cukup signifikan. Ini tentu mengundang kekhawatiran di masyarakat. Indonesia ke depan ekonominya akan seperti apa, tapi jangan khawatir, ada beberapa pakar ekonomi yang akan memberikan solusi dalam mengatasi krisis ekonomi yang terjadi hari ini. Salah satunya adalah mantan Menteri Keuangan di era tahun 1998, Pak Fuad Bawazir, dan juga ada tokoh muda Bang Indra J. Piliang, ada Gede Sandra, kemudian ada Hizkia Yosi, serta Adamski. Nah, seperti apa paparan-paparannya dalam mengatasi krisis? Kita nantikan di acara ini ya. Karena kalau uangnya ditaruh di rupiah, blok. Jadi orang-orang tajir investor di Indonesia kebingungan gimana nih menyelamatkan keuangan mereka. Setelah mereka larinya kemana? Ke dolar. Nah, apa yang geopolitical state driven ini bisa kita lihat di beberapa titik. Yang pertama, Donald Trump itu kenapa dia melakukan ekspansi yang sangat unilateral ya, bahkan bukan unilateral, personal. Penculikan di Venezuela, lalu unilateralisme di Middle East, Asia Barat dan seterusnya itu. Nah itu kita lihat yang kalau kita lihat dalam kacamata global, dolar itu sedang turun. Jual dapat uang cepat ya jual aja gitu. Nah ini developmental state nggak begitu, dia berpikir bagaimana meningkatkan satu nilai tambah terhadap baik yang dia punya maupun yang dia nggak punya. Saya asisten dari tim asisten ekonomi, jadi Gus Dur membentuk tim asisten ekonomi. Di dalamnya ada Fariman, Hasan Basri, Ahmad Messi dan segala macam. Karena resource negeri kecil ini semuanya ngandelin sumber daya dari kita. Begitu waktu ini seperti Indonesia semuanya celaka nih, duit ngumpul di Indonesia ini. Waduh. Jadi dia nggak bisa jadi bos lagi, ya kan? Nggak mungkin dia jadi bos. Bosnya jadi kita negara yang besar dong yang punya uangnya, punya hasilnya. Saya waktu itu kan kita mencoba menghentikan, kalau Anda lihatin di Google, saya mencoba menghentikan stop itu utang, stop lagi kecil. Terus, tapi orang kalau udah utang itu nggak keenakan, orang yang bayar kan pemerintah berikutnya. Itu hanya aman, masih sekian. Kayaknya kita coba batasi cuma 3%, itu kan defisit. Iya, defisit 3%, tapi penerimaan kita itu sekarang cuma total pendapatan negara kita palingan berapa? 12% palingan. Negara-negara lain kurang kan 11,11 dari PDB. Nah, padahal di negeri-negeri yang bagus itu rasio APBN-nya pendapatannya itu dengan PDB itu bisa 25 sampai 40-50%. Jadi penerimaannya itu kecil kok berani-beraninya ngutang begitu gede gitu loh. Ya alhamdulillah, sejak mulai perang Hormuz itu harga minyak memang sudah naik dan kita kan negara impor. Tapi di negara-negara lain itu kan naiknya seketika, itu boleh dibilang naik sudah lama seketika. Hampir di semua negara. Nah, kita bisa mempertahankan sebegitu lamanya. Sehingga baru saja dinaikkan sekarang ini. Ya, itu pun dinaik yang non subsidi. Yang subsidi masih pemerintah mempertahankan. Itu cuman kita di dunia ini.
gitu ya alhamdulillah ya kan. Jadi masih bisa mempertahankan itu harga. Ya kalau yang non subsidi ya sudah apa boleh buat itu mesti dinaikkan karena sudah tidak mungkin lagi. Ya tentunya negara itu sudah memperhitungkan ya. Tapi dengan menunda terus juga negara harus memperhitungkan juga istilahnya jangan sampai nanti misalnya pemerintahnya atau ini jadi bangkrut gitu misalnya kan juga harus mempertimbangkan keseimbangan. Tapi saya hanya membanding saja. Kalau kekhawatiran seperti itu memang ada. Tapi saya membanding kita kok ya terlambat baru naikin ya alhamdulillah lah bagi kita rakyat gitu ya. Alhamdulillah baru naikin sekarang. Sobat Logika, tadi sudah mendengarkan paparan dari beberapa tokoh mengenai solusi dalam mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada hari ini. Tadi Pak Fuad Bawazir sudah memaparkan beberapa solusi-solusi. Juga tadi disebutkan mengenai fungsi dari BSI ya, dan antara lembaga baru juga jadi supaya tidak ada multitafsir. Sobat Logika sendiri menyimpulkan apa yang sudah dijelaskan oleh para tokoh yang sudah berbicara di forum konstitusi hari ini. Sobat Logika, akhir kata saya Sri Wibowo Santoso undur diri dan sampai jumpa di acara berikutnya. Salam